Profesor Yusril Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2024. Hal ini Profesor Dr. Mahfud MD untuk dapat membantu menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Coba umpamanya dia minta menteri, kalau kami nanti minta tolong Megawati, Ibu Megawati dipanggil. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini gue pengen ngebahas tentang Mahfud MD yang mempermalukan Prof Yusril dengan kata-katanya dia pada waktu dulu ya. Dan tiba-tiba sekarang keluar lagi video yang dimana di sidang yang kedua Prof Yusril sekakmat Mahfud MD dengan kata-kata dia. Waduh, Mahfud MD dibales nih, disekak lagi. Ya kita tahu lah ya, dua-duanya ini paham banget tentang hukum dan cukup terkenal banget nama-nama mereka berdua ini. Dan ada lagi yang menarik, gak sampai situ aja pembahasan gua. Kali ini gue pengen pembahasan tentang menteri-menteri yang dipanggil. Kalau menteri-menteri dipanggil, berarti Otto Hasibuan pengen manggil Bu Megawati. Waduh, kok kenapa ini disebut-sebut ya? Ada apa dia? Ya, mari kita tonton videonya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys, kalian bantu gue dulu dengan klik apa? Tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue selalu ngucapin banyak-banyak terima kasih. Yang belum, silahkan diklik dulu subscribe-nya. Dan jangan lupa juga buat teman-teman ninggalin jejak dengan cara kalian bisa berkomentar. Dan jangan lupa juga like, komen, share, aktifin juga tombol loncengnya agar kalian tahu saat video ini diupload. Jika teman-teman ingin mensupport channel ini, teman-teman bisa langsung aja klik super thanks dan kalian bebas berkomentar apapun di super thanks tersebut. Di akhir video, super thanks dari kawan-kawan semua bakal kita bacain. Terima kasih atas supportnya. Gak usah berlama-lama, kita mulai videonya. Let's go. Mahfud MD permalukan Yusril dengan mengutip ucapan bahwa MK jangan menjadi mahkamah kalkulator. Waduh. Oke, kita tonton ya videonya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua dan anggota Majelis Hakim yang mulia, saudara termohon dari KPU, pihak terkait dari kuasa hukum Paslon 2 dan saudara dari Bawaslu. Dalam perjalanannya yang mulia, MK Indonesia pernah memberi warna progresif bagi perkembangan hukum konstitusi di Indonesia. Dan pernah dinilai sebagai lembaga penegak hukum yang sangat kredibel. Harvard Handbook tahun 2012 seperti ditulis oleh Tom C. menilai MK Indonesia adalah salah satu dari 10 MK paling efektif di dunia. Studi tentang perjalanan masa lalu MK yang bagus pernah ditulis juga dalam beberapa jurnal ilmiah. Dari Amerika Serikat ada disertasi yang ditulis oleh Pastor Stefanus Hendrianto yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku berjudul Law and Politics of Constitutional Courts, Indonesia and the Search for Judicial Heroes. Dipuji dulu ya. Diterbitkan oleh penerbit ternama di Amerika. Dari IAIU Malaysia lahir disertasi karya Iwan Satriawan, Intinya aja, Role si of Prof. the Constitutional Court in Consolidating Democracy in Indonesia. Ada juga disertasinya Rifli Harun tentang hukum dan sengketa pemilu. Apresiasi terhadap MK Indonesia dalam keberaniannya membuat landmark decisions muncul dalam berbagai makalah forum ilmiah, jurnal akademik dan berbagai media. Bahkan dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu, Begawan Hukum Sucipto Raharjo pernah menulis tulisan di harian Kompas 14 Juli 2009 dengan judul Tribute untuk Mahkamah Konstitusi yang di dalamnya mengatakan begini, mungkin kita perlu mendirikan sebuah monumen agar orang selalu mengingat bahwa Indonesia pernah memiliki Mahkamah Konstitusi yang bekerja dengan penuh penghormatan. Pujian dulu tidak ya. takut terhadap intimidasi. Harian Media Indonesia 7 Juli 2009 menulis editorialnya dengan judul Hormat untuk Mahkamah Konstitusi yang alinea pertamanya dimulai dengan kalimat untung ada Mahkamah Konstitusi. Majelis Hakim yang mulia, salah satu kunci pernah banjirnya apresiasi terhadap MK adalah keberanian MK dalam membuat landmark decisions. Keputusan monumental dengan berani menembus masuk ke relung keadilan substantif nyindir MK sebagai ya. sukma hukum, bukan sekedar keadilan formal prosedural semata. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya,
teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra. Profesor Yusril Mahendra Saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Waalaikumsalam. Ya, jadi Mahfud MD mensekak Prof Yusril yang dimana dia sekarang menjadi pengacara atau advokat dari 02. Kalau MK itu cuma mahkamah kalkulator. Kita lihat ya komentarnya gimana nih, seru nih pasti. Pencarian gue Yusril mahkamah kalkulator. Mahfud aja pernah kalah waktu jadi ketua MK lawan Yusril. Buat yang jurusan hukum, masalah pilpres sekarang nih bagus kalau dibikin skripsi. Next, kalau pemilu jujur 02 paling cuma dapat 11%. Cuma Yusril sama Mahfud doang yang seru nih kalau debat. Kalau pengacara 01. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya, Mahfud MD membacakan jejak-jejak ya, buku-buku yang membawa hukum Indonesia itu sangat bagus. Ada Prof Yusril gitu kan, diungkit lah ya. Nah terus dibantah lagi nih sama Prof Yusril. Kenapa nih? Prof Yusril sekakmat Mahfud MD di sidang MK. Waduh, disekak nggak tuh? Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon, dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kemenangannya sendiri dan seterusnya. Bila mana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil-dalil permohonan, pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran TSM dan berupa nepotisme dalam pencalonan Pak Gibran Rakabuming Raka dan program bantuan sosial Presiden Joko Widodo, maka akan nampak pula bahwasanya dalil pemohon itu hanya bersifat asumtif dan dianggap pula sebagai propaganda untuk melegitimasi keterpilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden pihak terkait. Bagaimana kita maklum berkenaan dengan pencalonan Pak Gibran ini ialah penjelajahan hak setiap warga negara untuk sama-sama yang memiliki hak yang sama untuk maju dalam pemilihan-pemilihan yang dilaksanakan. Mengenai satu statement yang juga disampaikan oleh Pak Mahfud dalam berbagai kesempatan, kami juga menyatakan bahwa perlu kami ingatkan kembali bahwasanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan segala perubahannya telah mengatur dengan sangat jelas dan rinci berkenaan dengan eksistensi dan kewenangan badan-badan lembaga untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan pemilu. Lembaga-lembaga itu ada yang merupakan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Gakumdu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Bawaslu,
dan ujungnya adalah Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan pemilu. Dengan adanya pengaturan tentang pembagian kewenangan dan menangani sengketa proses pemilu melalui Bawaslu, PT UN, dan Mahkamah Agung dalam sengketa administratif dan sengketa hasil oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2017, maka tidaklah relevan Profesor Mahfud mengutip pendapat dalam tanda kutip Maha Guru HTN Profesor Yusril Iza Mahendra yang pernah mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi seyogianya tidak menjadi sekedar mahkamah kalkulator. Tetapi mahkamah seharusnya berperan memeriksa pelaksanaan pemilu secara substantif sejak dari proses pelaksanaannya. Pendapat itu ada benarnya karena diucapkan pada tahun 2014, 3 tahun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang membagi kewenangan kasus-kasus yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana diuraikan tadi. Sebab itu pendapat tersebut dapat dikategorikan seperti dikenal dalam ilmu fikih, yaitu qaul qadim. Apa tuh? Satu pendapat yang dimansuhkan, dibatalkan atau ditinggalkan, dengan qaul jadid atau pendapat baru karena norma-norma hukum yang mendasarinya juga telah berubah. Jadi tidak relevan mengutip pendapat 2014 untuk keadaan sekarang karena norma hukum positif sudah berubah. Tapi kalau mau dianggap yang ideal, suatu ketika Mahkamah Konstitusi boleh mengadili sampai kepada substansi penyelenggaraan pemilu, maka tentu tidak pada saat sekarang kita membahasnya, tapi mungkin dalam amandemen terhadap Undang-Undang 45 dan amandemen terhadap Undang-Undang Pemilu itu sendiri. Ini klarifikasi, mudah-mudahan dapat kita pahami bersama. Siap. Setelah gua telusuri ternyata gua dapet nih ya arti MK, karena pasti teman-teman ada yang tidak tahu apa yang dimaksud mahkamah kalkulator, bukan mahkamah konstitusi ya, tapi mahkamah kalkulator. Jadi di sini ada sebuah kutipan, nanti kembali lagi MK menjadi mahkamah kalkulator yang hanya menghitung suara saja, kata Viola dalam diskusi Ahad 24 Oktober 2021. Oh, jadi mahkamah kalkulator nih, tugas Mahkamah Konstitusi ya cuma sebagai penghitungan saja, nggak lebih dari itu. Oke, inilah yang membuat Prof. Yusril marah nih ya dengan Mahfud, padahal kutipan yang sudah lama dipakai buat pembukaan Mahfud MD. Oke, buat menyindir MK gitu ya. Oke, dibantah ya. Inilah perdebatannya, agak susah ya mengerti mahkamah kalkulator. Ya, kalau gua salah mohon dikoreksi, mungkin lebih paham silahkan di komentar saja ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita bakal bahas. Jadi kubu Anies dan Ganjar ini minta menteri-menterinya dihadirkan di sidang MK. Oke, kita coba dengerin ya di video ini. Mohon izin yang mulia. Kami juga mengajukan hal yang sama yang mulia. Oke, mohon izin. Mengenai waktunya bisa diperpanjang waktunya, tapi bersamaan pemeriksaannya 01 dan 03. Oke, request diperpanjang sidangnya. Dari pihak kami yang mulia. Oh, pihak maksudnya ya pengaji yang kedua. Iya. Ya. Kalau Ya. pihak nomor 1 kan saksinya maksimal kan mau dipakai jumlahnya itu. Betul yang mulia, tapi kan waktunya kan bisa jadi gabung 2 waktu ini, bisa kami Jadi gabung satu waktunya ya. mereka dengan waktu kami, jadi bisa panjang waktunya yang mulia. Iya, tapi nggak cukup waktunya 1 hari itu. Ya, jadi menjadi 2 hari jadinya yang mulia. Oh, mintanya digabung terus 2 hari itu. Digabung terus yang mulia, ya. Digabung sampai selesai pemeriksaan. Apa esensinya kalau dipisahkan hari pertama untuk perkara nomor 1, hari kedua untuk perkara nomor 2 kan lebih. Karena kebetulan memang saksi dan juga ahlinya materi kita agak berkaitan yang mulia. Tapi kan untuk jumlah 1 harinya mau dibagi 2 begitu? Iya, jadi besoknya kita bagi 2 lagi juga yang mulia. Gimana itu? Sebenarnya susah itu Pak. Kami tidak bisa penuhi karena akan mempersulit sistematikanya nanti pembagian isunya juga akan lebih. Ini minta saksinya dijadiin 1 gitu. Mudah kalau 2 hari per perkara saja. Baik yang mulia, kami cakep serahkan nih. kepada yang mulia. Baik. Lalu yang kedua yang mulia, biar nggak pusing. Kami juga mohon izin, kami juga sudah menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim
untuk dapat membantu menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. Request Menteri. Didengar keterangannya dalam persidangan ini, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Seorang menteri dipanggil. Ya, nanti kami bahas itu. 4 menteri ya. 4 menteri, Yang Mulia, betul. Baik, Pak Todung dulu ya tadi. Ya, kami juga sebetulnya sudah menulis surat tadi, Yang Mulia sudah menyampaikan itu. Buat kami karena efisiensi dan transparansi untuk mendengar Enggak lah, pusing saksi lah. Lebih baik perkara aja lah. Buat kami itu penting. Jadi kami sebetulnya mendukung ya usul dari pemohon 1. Iya. Tapi kalau majelis hakim sudah mengatakan itu tidak mungkin karena kesulitan mengatur manajemen waktunya, kami tentu menerima kebijaksanaan majelis dan untuk terus apa permintaan ya dari paslon 1. Sebab kami juga ingin mengajukan hal yang sama, Yang Mulia. Kami banyak sekali mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan bansos. Bansos yang dibahas. Kaitannya dengan kebijakan fiskal dan yang lain-lain. Maka kami juga ingin mengajukan permohonan yang sama, tapi karena sudah diajukan oleh pemohon 1, kami mendukung apa yang disampaikan oleh pemohon 1. Demikian juga dengan usulan pemohon 1 untuk Menteri Sosial. Paling tidak 2 kementerian ini yang kami anggap sangat dua-duanya penting, request menteri. Bisa kami sahkan. Terus dibantah nih sama 02 ya tentang request menteri. Semuanya nanti akan diserahkan kepada keputusan Yang Mulia, tapi sehubungan dengan permohonan daripada 01 untuk memanggil dari pihak menteri dan sebagainya, kami hanya mohon dipertimbangkan saja bahwa mengingat ini bukan pengajuan perkara ini bukan perkara pengajuan norma, tapi ini adalah satu sengketa di mana menurut kami adalah berlaku asas actori in cumbit probatio. Apa tuh? Barang siapa yang membuktikan haknya maka dia harus beberapa bukti ada pada penggugat, maka pemohon, maka mungkin sebaiknya itu tidak diperlukan. Kedua, bahwa perlu juga dipertimbangkan relevansi daripada kehadiran daripada Pak Menteri tersebut untuk perkara ini. Itu saja yang kami sampaikan. Baik, itu bagian dari yang nanti kami akan pertimbangkan. Yang Mulia, boleh menyampaikan sedikit dibantah lagi apa yang kami sampaikan, permintaan-permintaan kami untuk menghadirkan saksi atau ahli dari kementerian itu. Ini adalah satu proses pembuktian, terutama terkait dengan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Sebab bagaimanapun juga penggunaan bansos itu adalah dari APBN. Dan APBN itu adalah milik kita semua, bukan milik orang tertentu. Nah, oleh karena itu, karena ini tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atau dimintai keterangan terkait dengan hal-hal yang lain, maka kami harapkan kami diberi kesempatan untuk meminta mereka dihadirkan sehingga bisa menerangkan apa yang menjadi dasar dan pertimbangan penggunaan bansos yang sampai 495 triliun. Iya, mungkin cukup Pak Mahir. Nanti kami pertimbangkan semua itu. Akan dipertimbangkan ya. Karena memang harus dicermati bahwa ini kan perkara interpartes ya, adversarial. Jadi beda sih ini topiknya. Ketika mahkamah harus membantu memanggil, nanti ada irisan-irisan dengan keperpihakan itu. Jadi harus hati-hati. Kecuali memang mahkamah yang memerlukan dan kemudian ingin mendengar. Tapi bukan saksi atau ahli. Kalau saksi atau ahli nanti mahkamah yang harus hati-hati soal esensi keperpihakan itu. Tapi mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh mahkamah. Bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan juga. Itu sangat tergantung juga dari pembahasan kami di dilihat pembahasannya rapat Mustaq Hakim. Sehingga nanti kalau dihadirkan juga mahkamah yang memerlukan, sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang membutuhkan adalah mahkamah. Yang mengajukan pertanyaan pun mahkamah. Yang perkara nomor 2 lebih banyak buktinya dari Bawaslu. Tadi kan disamakan, diulang lagi. Iya. Kemudian dari Bawaslu ini yang buktinya ada yang nomor 2 ini bukti PK1 sampai dengan PK194 ya Pak. Tadi agak miss soal pengesahannya.
Nanti catatan-catatan nanti bisa dicek Pak, karena banyak sekali ini, ada 84. Oke, ini udah beda topik lagi ya. Ya, jadi ini MK-nya hakimnya bakal ngelihat perlu nggak dipanggil menteri-menteri ini ya. Kalau emang nggak perlu ya nggak dipanggil sama mereka gitu. Dan ini nggak bisa atas kemauan dari tim-tim hukum 01, tim 2. Request mereka tuh nggak bisa. Manggil-manggil itu tuh nggak bisa. Ya kalau mereka punya saksi ya silahkan dihadirkan sendiri gitu. Contohnya di orang punya saksi si Menteri A. Mereka bisa tuh datengin. Nggak bisa asal nge-request ke hakim gitu ya. Oke ya, kita lihat ya nanti ke depannya gimana nih ya, menteri-menterinya apakah perlu dipanggil atau tidak. Dan kalau kita masuk ke komentar dulu, sudah kelihatan dari jawaban Pak Oto, jika sampai menteri dipanggil sebagai saksi maka ... Loh, kok bisa menteri jadi saksi? Emang beliau jadi saksi waktu pemilu? Ini aku pun heran gitu ya. Ini sebuah hal yang berbeda. Kukira ya, yang di Pilpres ini pembahasannya bakal tentang kecurangan-kecurangan di pemilu. Tetapi bansos, kayak ini topik hal yang jauh banget tuh ya. Jauh banget bansos sama kecurangan pemilu. Itu hanya statement gue ya. Sesuatu hal yang berbeda ya. Next, kok takut Oto atas pemanggilan menteri? Nanti dijelasin Pak Oto kenapa dia pengen manggil menteri, nanti ada videonya ya. Kenapa Oto takut dan mengatur hakim toh? Ya nanti bakal jelasin. Oke, next. Ini dia ya. Respon kubu 02 usai sidang lanjutan sengketa Pilpres 2004 tentang pemanggilan menteri ya teman-teman. Oke, kita dengerin. Satu, agar memanggil para menteri-menteri yang terkait termasuk menteri sosial dan sebagainya. Terus terang aja kami tadi menyampaikan pendapat bahwa seharusnya ini tidak terjadi. Kenapa? Karena ini adalah sengketa dua pihak. Sengketa dua pihak. Jadi kalau ada sengketa dua pihak, maka berlakulah asas yang sifatnya universal. Disebut actore incumbit probatio. Apa itu bahasa hukum kalau ya? dalam buku perdana disebut di pasal 3 hayer ini. Artinya, barang siapa mendalilkan sesuatu, maka dia harus membuktikan dalilnya. Dan barang siapa menyangkal sesuatu, maka dia harus membuktikan penyangkalannya. Jadi istilahnya adalah, terutama adalah burden proof-nya. Kalau you mau buktikan sesuatu, you cari buktimu. Oke. Gitu loh. Jadi jangan dia datang ke pengadilan, Pak Hakim, saya ini benar, tolong Hakim, ya panggil si Anu. Itu gak bisa. Oh, ini alasannya teman-teman ya. Iya juga ya. Harusnya udah siap gitu di awal. Oke. Ini perkara inter partes kan, dua pihak. Lain halnya, kalau sengketa ini mempunyai pengujian undang-undang, pengujian norma, mungkin dia bisa minta, tolong minta ini. Oke, itu mungkin karena sifatnya adalah permohonan pengujian undang-undang. Tapi perkara yang namanya sengketa nggak boleh. Coba umpamanya dia minta menteri. Kalau kami nanti minta, tolong Megawati, Ibu Megawati dipanggil, terus nggak habis-habis kan? Nggak habis-habis. Kalau mau dikabulkan menteri, kami juga kan bisa minta tolong Ibu Megawati dipanggil. Waduh. Mau nggak? Paham. Kan begitu persoalannya kan? Nah, kalau umpamanya permohonan dia dikabulkan, permohonan saya dikabulkan, hakim kan kami merasa tidak adil dong hakimnya. Nah, ini very important gitu, sangat penting. Jadi itu sebabnya saya katakan, tapi tadi hakim sudah tegas menyatakan, memang begitu, dia bilang, tapi kalau mahkamah merasa perlu, dia bilang untuk kepentingan daripada mahkamah boleh memanggil, tapi kami nggak boleh nanya-nanya, mahkamah aja yang bertanya, karena itu diperlukan untuk kepentingan dia agar dia bisa menerapkan hukum dengan baik, tapi bukan untuk kepentingan para pihak yang ingin membuktikan dalilnya. Jadi sekali lagi, kalau you gugat, buktikan dalilmu. Kalau ingin buktikan dalilmu, cari saksimu, panggil saksimu, bawa sendiri saksimu. Itu kira-kira hukum yang berlaku. Saya kira itu saja. Oke, ini penjelasan yang paling harusnya kalian paham ya. Paling mantap lah, paling detail banget penjelasan Pak Oto Hasibuan. Jangan-jangan 01 dan 03 ini buktinya tuh masih belum kuat. Makanya manggil menteri-menteri ini buat memperkuat bukti-bukti mereka gitu ya. Kalau ada salah ngomong, jadi deh ya memperkuat bukti ini ya. Tapi itu balik lagi tadi, tapi nanti saat dipanggil itu 01 dan 03 tidak bisa bertanya ke menteri-menteri ya yang dipanggil itu. Oke, menarik ya. Semakin memanis nih sepertinya persidangan. Ya, gimana menurut teman-teman tentang persidangan ini ya? Kita udah lihat di video di awal di mana antara Mahfud MD nyintir Prof Yusril tentang mahkamah kalkulator. Apaan MK itu
cuma makamah kalkulator. Terus dibantah sama Prof Yusril. Terus di video yang kedua ini gue ngebahas tentang menteri-menteri dipanggil. Bakal kita lihat ke depannya apakah bakal dipanggil nih menteri-menteri ya. Ya, untuk mengakhiri video seperti biasa kita bakal bacain 3 top komen di video sebelumnya. Let's go. Dinda Kirana 8594. Pak Prabowo sudah jelas kemuliaan hatinya, keikhlasan dirinya kepada semua rakyat Indonesia. Pak Prabowo sangat-sangat banyak membantu wilayah yang sulit air dengan membuat beratus-ratus sumur bor dengan biaya pribadi. Oke, next. Dari Dinda Kirana 8594 lagi. Pak Prabowo sudah di hati 60% rakyat Indonesia. Tapi suara 60% itu tidak tidak terlihat oleh kubu 01 dan 02 ya. 03. Ya. Ini Dinda, kamu keren loh, dapat 2 top komentar. Dan kita lihat lagi, oke, ada dari @stevindarti 4089. Masa avokat nggak ada KTA? Maka kemarin gembor-gembor 1000 pengacara, apa jangan-jangan cuma orang bayaran yang sedang menyamar? Itulah ya, yang jadi pertanyaan banget. Mereka berarti itu pengacara yang tidak profesional harusnya kalau tidak punya KTA. Kalau dia pengacara profesional, dia pasti punya namanya KTA, kartu tanda avokat ya. Ya ini Stefan Darti ini selalu top komen juga ya. Wah gokil kalian ya yang selalu berkomentar. Thank you buat 218 komentar. Ya gue sambil menutup video ini gue mau minta maaf dulu kalau misalnya ada kata-kata yang salah ataupun ada kata-kata yang menyinggung teman-teman semua. Mohon dimaafkan. Ya itu aja. Thank you banget yang udah berkomentar di sini guys. Dan gue Fadli undur diri dulu. Sampai jumpa di next video viral selanjutnya. Jangan lupa subscribe. See you. Goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.